Halo, kembali lagi ke channel Chris. Hari ini kita akan review mobil Wuling Convero DB standar yang tipenya manual ya. Jadi perbedaannya itu hanya di bagian grillnya. Mobil ini dibanderol dengan harga 170.800.000 OTR Jambi. Ini unitnya ada di Wuling Kota Baru. Nanti kontaknya kita akan masukkan ke deskripsi. Untuk di bagian depannya kita bisa lihat lampunya ya, ini semacam ada aksen black smoke seperti itu dari sini. Untuk lampunya, lampu sennya dan lampu utamanya ini masih halogen. Di bawahnya belum ada DRL ataupun fog lamp. Ini kita bisa lihat juga dari bagian depannya. Kita coba lihat bagian mesinnya. Untuk ruangan mesin penuh ya. Ini mesinnya 1500 cc dengan output 98 dan torsinya 135 Nm. Ini sudah dicat warna bodi ya, dan sudah dikasih peredam. Oke, kita lanjut bagian samping. Untuk Wuling yang tipe terendah ini sudah profil untuk bagian velgnya ini masih dipakai dop, cuman ini enggak tempelan ya, jadi sudah langsung dikasih baut di sini, jadi untuk mencegah dopnya lepas. Ini profil bannya GT Radial 195/60 R15. Oke. Untuk bagian spion ini udah dikasih lampu sen. Untuk di bagian hand gripnya ini sudah warna bodi ya, tapi karena tipe standar jadi belum ada fitur-fitur smart entry. Untuk di bagian door trim pintu ini masih hard plastik semua. Ini untuk bagian handle-nya sini ini dicat warna hitam ya. Dan fitur di sini hanya ada tombol-tombol auto untuk bagian jendelanya. Sudah ada juga tombol fitur untuk mengunci jendela. Tapi mobil ini belum ada fitur mirror untuk bagian kaca. Jadi bagian spionnya ini karena tidak ada fitur electric mirror, jadi untuk pengaturannya ini masih manual. Tapi yang cantiknya ini kalau kita ngelihat secara langsung mobilnya itu sudah ada fiturnya, karena model spionnya itu menampakkan bahwasanya ada fitur mirrornya, fitur electric mirrornya. Jadi kelihatannya rapi gitu ya. Untuk di bagian pedal-pedalnya ini manual ya. Ini ada tuas pembuka kap mesin. Untuk bagian pembuka tangki bensin ini tombolnya elektrik. Ini sudah ada cup holder dengan door pocket ya. Ada speaker juga. Kita bisa masuk dulu. Untuk di bagian mobil, di bagian setirnya ini masih kosong ya. Belum ada fitur tilt steering ataupun teleskopik. Tapi di bagian atasnya ini masih hard plastik juga. Juga belum ada sini, biasanya ada jam di sini ya. Karena tipenya yang paling rendah. Ada semburan AC di sini. Dan untuk bagian head unitnya ini masih standar, tapi tidak ada tempat untuk memasukkan CD. Ini kita hidupin dulu guys. Oh ya, ini kuncinya seperti ini. Oke, kuncinya keren. Ini kita hidupin aja. Untuk di bagian indikatornya ini modelnya futuristik ya, walaupun tipenya paling rendah, tapi bagian indikatornya itu terlihat futuristik. Sudah ada dikasih RPM, kilometer, dan ada trip dan odometer di sini. Oke. Standar ya.
tapi indikatornya keren ya, karena memang walaupun tipe terendah, Wuling tidak mengorbankan untuk bagian sini itu atau downgrade lah. Untuk bagian head unitnya ini masih standar, ada tombol AC, hazard, radio. Di bawah sini ada pengaturan arah semburan AC, pengaturan kecepatan AC, dan suhu bagian sini. Di sini ada colokan untuk 12 volt, ada USB juga. Di sini ada tempat penyimpanan, dan untuk bagian transmisinya saya suka banget karena transmisinya dia 5 speed tapi kelihatannya mewah, biarpun tipe terendah kelihatannya mewah. Ada aksen chrome di sini, terus ada kayak black glossy sini ya. Ini kayak ada kaca gitu, jadi kelihatannya mewah. Ada aksen silver di bagian sini, mewah ya. Untuk bagian penyimpanan sini nih saya juga suka. Kenapa? Karena kelihatannya banyak tempat penyimpanan dibandingkan ada tempat penyimpanan yang besar di sini. Saya lebih suka yang kayak gini, jujur, karena banyak tempat penyimpanan juga. Untuk bagian kursinya ini masih fabric, tapi tipe terendah masih ada headrest ya, jadi nggak di downgrade. Untuk bagian safety beltnya dia modelnya fix, hand grip ini modelnya fix juga. Untuk bagian sun visor ini belum ada dikasih kaca, sudah ada dikasih lampu di sini. Di sini sudah spionnya, kaca tengahnya ini day night view. Dan untuk bagian sun visor sisi driver dia masih yang belum ada kaca, tapi sudah ada tempat card holder sini ya. Oke, kita lanjut bagian tengahnya ya. Untuk bagian tengahnya ini modelnya seperti ini, kita masuk dulu. Untuk bagian door trimnya ini modelnya seperti biasa, handle pintunya ini ada aksen hitam seperti itu. Di sini juga ada aksen seperti fiber gitu, dan di bawahnya ada cup holder dan door pocket. Oke, kita masuk dulu. Ini nutup kuncinya, nutup pintunya harus keras kencang guys ya, karena mobilnya tebal. Untuk di bagian kursi tengah ini headrestnya ada 2, jadi untuk tengah nggak ada headrestnya, tapi dikasih safety belt 3 di sini guys. Jadi memang di sini diperuntukkan untuk anak kecil. Untuk di bagian tengah ini kursinya modelnya fiber. Di sini ada safety belt modelnya fix, hand grip di atas modelnya fix juga. Ini AC-nya modelnya bukan kayak angin gitu, tapi memang AC guys ya. Jadi AC-nya ini benar-benaran AC, jadi bukan angin gitu aja. Ada dikasih lampu baca juga. Di bagian penumpang sebelah kiri depan ada kantong. Di bagian kursi driver belakang juga ada kantong. Untuk posisi duduknya ini masuk luas, dan ada model slidingnya guys ya. Ini gundukannya agak tebal karena memang penggerak roda belakang. Bisa reclining juga, jadi kursinya bisa reclining sampai sangat rebah. Oke, untuk bagian headrestnya ini masih tinggi guys ya. Oke, kita masuk lagi ke bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang itu modelnya tuasnya sekali tarik aja, jadi one step gitu, dan dia langsung bisa dapat akses ke belakang. Oke, kita masuk dulu. Untuk di bagian belakang ini yang paling saya suka ya, kita tutup dulu. Untuk bagian belakang ini yang paling saya suka. Kenapa? Karena ini legroomnya masih luas, jadi kursi di sini luas banget. Jadi di sini bukan untuk penumpang anak kecil, tapi di sini dewasa juga bisa. Jadi ini headrestnya ada 2. Memang di tengah saya sarankan untuk anak kecil. Sudah juga dikasih
safety belt modelnya fix. Untuk bagian tengah ini safety beltnya di bawah ya, bukan yang digantung. Di sini juga safety beltnya modelnya fix, hand gripnya model fix. Ada tempat penyimpanan juga di sini, tapi tidak dikasih tempat cas. Oke, untuk mobil tipe terendah ini sudah lebih dari cukup karena kursinya luas. Oke, kita keluar dulu. Oke, kita keluar. Untuk di bagian belakang ini lampunya masih halogen, lampu mundurnya. Bagian kacanya tidak ada wiper ataupun defogger. Ini tipe yang terendah guys ya, harap diingat ini tipe terendah. Oke, kita buka dulu bagian bagasinya. Untuk tombol pembukanya ini modelnya elektrik, jadi bukan model tuas, jadi tinggal ditekan gitu. Oke, untuk bagian belakang ini bagasinya masih ada space, jadi bisa naruh sekitar koper beberapa. Untuk bagi kalian yang ingin nambah bagasinya lebih banyak, ini kita bisa lipat kursinya, tapi konfigurasi pelipatannya dia semua guys, jadi bukan 60-40. Jadi kalian mendapatkan space bagasi yang lumayan gede. Oke. Untuk ban serep itu ada di bagian bawahnya ya, jadi di bawahnya ban serep. Oke, kita tutup dulu. Kita lihat bagian sampingnya ya. Ini tampilan dari Convero tipe yang DB guys ya, yang manual. Ini kita lihat lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton.